Billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi innama bu'istu li akunna ilma. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat bu? Alhamdulillah. Gak apa-apa bu, sambil ngunyah-ngunyah lah, gak apa-apa. Taunya aku, ndak sempat ibu sarapan dari rumah kan? Sama, aku jangankan sarapan, minum teh pun belum, dah kalian suruh ceramah pagi ini luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ibunda yang hadir, para pegawai yang hadir ini, khususnya karyawati ini, semua adalah karyawati yang salihah. Amin. Kalau nggak salihah nggak mungkin datang ke ruangan ini, betul? Entah karena solihan, entah karena disuruh pimpinan, tak tahu juga awak kan. Yang penting innamal a'malu bin, semua sesuatu itu tergantung kepada niat kita. Apa dan bagaimana kita mau kemari ini yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk bu, masuk bu. Biasaan kali terlambat, dah apa? Masuk. Sama aja macam ustadznya, suka kali terlambat. Duduk. Kalau habis bangku tempel. Allahu Akbar. Sehat pak? Sehat, alhamdulillah. Yang terhormat pada orang-orang tuaku, tuan-tuan guru, alim ulama yang hadir, salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita berdoa mudah-mudahan ulama-ulama di negeri kita ini senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormati ulama pak, muliakan ulama kalau hidup kita ini mau sejahtera. Kenapa Ustadz? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita memuliakan ulama, maka sama dengan kita memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini siapa lagi lah cakapnya yang mau kita percaya kalau bukan cakapnya ulama, betul? Hari ini cakap siapalah yang mau kita dengar kalau bukan cakapnya ulama, betul? Cakap anggota dewan lah Ustaz, berat. Udah dilantik lupanya itu. Cakap pimpinan Ustaz, gak yakin awak. Makanya ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ustaz lah termasuk? Oh tidak, saya bukan ulama, saya ubaru. Allahu Akbar ya. Makanya dengan memuliakan ulama, maka berkah itu akan datang untuk kita Bapak Ibu. Amin, insya. Terhormat Bapak pimpinan Pelindo Belawan berapa nih? Regional 1. Bapak siapa nama Bapak? Nah, karena aku nggak tahu kan boleh bertanya kalau nggak tahu. Daripada ngasal-ngasal aja nanti salah awak, dah berdosa lagi awak. Udah berdosa, honor kena potong kan gak enak bang. Izin pak. Bapak siapa? Bapak Ikhwal, Masya Allah. Sebelahnya Bapak siapa pak? Bapak Edi. Nanya kan boleh, salah pun nanya pun salah. Bapak yang dua sehat pak? Ya pak. Pak Joko. Joko nama bapak? Bisa bapak masuk sini nama Joko ya pak? Ya Allah. Gak yakin awak, tapi ada nama Joko di Pelindo nih, Masya Allah. Sehat-sehat pak ya. Sebelahnya, iya kan gak yakin awak nama Joko, tapi pimpinan perusahaan kan gak yakin awak pak.
Insyaallah ya, sehat-sehat Pak ya sebelahnya. Ha? Pak Samsudin, Masya Allah, sehat-sehat Pak ya, kalem diam aja. Kalau ini udah tahu Pak Helmi, beliau selalu telepon saya, rajin telepon, tapi baru ini ngundang, tipis juga. Iya. Rajin telepon, ngechat rajin, komunikasi rajin, tapi ngundang baru tipis juga pergaulannya. Allahu Akbar. Ini sudah macam abang saya Pak, luar biasa, komunikasi kami rutin. Tapi ku tunggu-tunggu juga kemarin tahun baru Muharram, kok nggak nelpon Pelindo nih kita. Pelepasan jemaah haji biasa ditelepon, kok enggak, aku gitu juga aku kemarin kan. Tapi enggak apa-apa, kita berdoa semoga karyawan-karyawan di Pelindo ini semua sehat, amin. Sebelahnya Bapak Pak Zulfan, Pak Yudi, coba baguskan kaki Bapak sih. Bapak Pak Iriansyah, Ibu Epi, Ibu ya, para pimpinan semua yang berhadir, salam hormat, salam takjim buat bapak-bapak sekalian. Kita berdoa kepada pimpinan-pimpinan kita minta sama Allah, semoga Allah mampu memberikan kekuatan dalam mengemban amanah menjadi pemimpin di regional 1 Pelindo ini, amin. Amin. Dah, ini kita sampai jam berapa Bang? Hah? 12. Sampai jam 12. Ini jam 10. Kita sampai jam 12. Kau enak cuma dengar mulutku koyak, tahu? Maksudku begini, boleh kasih saran tapi agak masuk akal lah sedikit. Allahu Akbar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo ngaji. Serius nih. Hidup ini tidak terlepas dari yang namanya ujian, Bapak Ibu. Betul? Benar ya? Mau siapapun kita hari ini, kita pasti diuji, betul? Mau pimpinan diuji. Bapak pasti punya ujian. Bapak punya ujian nggak Pak? Yang suami punya ujian nggak? Punya ya? Apa ujian Bapak sebagai suami? Nih, menghadapi mak lampir ini. Mak lampir nih. Insya Allah bebas siksa kubur Pak. Ya benar. Ya benar nih. Ibu sebagai istri punya nggak ujian? Punya. Karyawan punya nggak ujian? Punya. Pimpinan punya nggak ujian? Nih Ustadz Ucai, diuji nggak? Diuji nggak? Uji. Diuji Bang. Aku sampai kemarin naik minum sedikit seru ceramah itu ujian kali itu, kita tahu aduh. Ya benar, ujian kali aku. Letak aku duduk di sini. Dudukku ini, kalian tengoklah, mana ada mejanya ini? Mejanya khusus untuk orang dua ini, aku enggak nih, enggak masuk. Makanya aku tadi suruh duduk situ. Ini apa maksudnya nih? Gitu juga nih. Ya benar Bang. Ini kan ibarat di bus saya bangku tempel nih Bang. Walaupun posisi di depan, tapi kan saya duduk di atas tempat teh botol sosrojo. Ah, itu coba. Nih posisi saya. Ini ujian nih. Makanya memang hidup ini nggak pernah lepas dari yang namanya ujian Bapak Ibu. Jangankan kita yang manusia biasa ya, wong Nabi dan Rasul saja pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa hari ini Allah menjadikan hidup dan mati itu sebagai ujian? Apakah karena Allah benci kepada kita? Allah tidak senang kepada kita? Allah tidak suka kepada kita? Oh enggak. Justru karena Allah sayang dan cinta kepada kita, makanya ujian itu Allah berikan kepada kita. Kenapa? Allah ingin tahu sebesar apa dan sesetia apa ketaatan kita kepada Allah. Cocok ya? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Hei manusia, jangan kau merasa setelah kau mengaku beriman kepadaku, lantas kau merasa tidak aku uji, kata Allah. Salah. Justru dengan kita mengaku beriman kepada Allah, disitulah sebenarnya ujian akan diberikan Allah kepada kita. Justru manusia yang hidupnya mulus saja, lancar aja, sholat nggak pernah, azan ke masjid pura-pura peka. Suruh datang maulid ke lantai 7, dia ke lantai 6 belok masuk kantin, yang penting absen tuh. Nih
mulus terus, kenal sama Allah enggak, datengin Allah enggak mau, tahu-tahu hidupnya lancar aja. Hati-hati Pak, bisa jadi ini istidraj. Istidraj itu apa Ustaz? Cara Allah memberikan kenikmatan dunia kepada kita agar kita semakin jauh kepada Allah. Makanya hati-hati, hidup ini ujian. Mau apapun pangkat jabatan kita, ini semua ujian. Nah ujian ini dua. Satu, ada ujian orang dikasih sulit, ada ujian orang dikasih susah. Sama ada ujian itu dikasih keindahan, nikmat dunia dikasih Allah, jadi direktur Pelindo, jadi pimpinan umpamanya. Nih ujian, pertanyaannya nih, paling gampang ngadepin ujian yang sulit apa ujian yang nikmat? Hah? Enggak gini, kalau kira-kira nggak bisa jawab cukup diam aja gitu. Enggak. Maksudku daripada jawab asal-asalan, nikmat sulit, nikmat, bagus diam gitu. Pas Ustadz lah gitu. Ya, lebih mudah mana menghadapi ujian yang benar-benar sulit apa yang nikmat Pak? Ya gitu kan, ibu ini kan paten pasrah, pas gitu kan. Ternyata dalam hidup ini Bapak Ibu lebih sulit menghadapi ujian kenikmatan dibandingkan yang sulit. Ya benar ya. Kalau orang dikasih susah jelas ujiannya Bang. Orang dikasih sulit nampak ujiannya. Orang dikasih sedih kelihatan ujiannya. Tapi ujian kenikmatan dunia ini yang kadang kita sulit untuk menghadapinya. Benar ya? Orang dihantam puting beliung, pegangan sama pohon, asalkan gak lepas pegangannya, selamat dia Bang. Orang dihantam badai topan, asalkan dia peluk pohon yang kuat, asalkan gak lepas pegangan dia, selamat. Tapi kadang di situ ada angin sepoi-sepoi yang datang, itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi hening, terlena, dan terjatuh dari pohon Pak. Makanya tanya sama monyet, monyet tuh paling takut sama angin sepoi-sepoi Pak. Kalau angin tornado, monyet tuh diam aja, dia pegangan gitu. Tapi kalau angin sepoi-sepoi, monyet tuh pasti turun dari pohon. Kenapa? Dibuatnya ngantuk, terlena, jatuh. Ini kan bukan monyet, ini contoh ini Pak. Ya, maksudnya apa Ustadz? Hati-hati dengan ujian kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bisa membuat kita lupa dari mana kenikmatan itu datang. Kadang-kadang orang menilai kenikmatan yang hari ini dia dapat, oh ini kan karena usahaku. Wow, ini kan karena kerja kerasku. Wow, ini kan hasil lobi-lobiku sama pimpinan. Ini kan hasil cari mukaku sama pimpinan. Wow, ini karena ada orang dalam. Oh, tidak. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah ngomong, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau jadi manusia terlalu cinta kepada dunia. Kalau cintamu lebih besar daripada cintamu kepadaku, kata Allah, maka kau akan lupa bahwasannya ada kehidupan yang lebih kekal dari kehidupan dunia, namanya kehidupan akhirat Pak. Hati-hati kita hari ini. Jangan terlena dengan kenikmatan dunia. Popularitas, hati-hati, bisa membuat kita terlena. Ya benar Bang. Hari ini siapa yang nggak kenal Ucai? Ini umpama. Tapi lantas apakah membuat kita melangit? Oh enggak, saya enggak melangit, biasa aja. Kenapa? Saya dilahirkan dari jemaah, saya harus kembali kepada jemaah. Kalau saya melangit, takkan mungkin aku mau duduk di bangku tempel tuh, harus VIP. Ya benar ya. Hari ini apa rupanya yang perlu kita sombongkan? Min sulalatim min tin. Manusia berasal dari saripati tanah. Ini apa nih? Hah? Minum. Udah terlambat dah, kenapa nggak dari tadi? Orang udah bercakap baru kasih teh manis. Ini teh aja nih, kuahnya nggak ada. Allahu Akbar. Terima kasih ya Bu. Masya Allah. Terima kasih Pak. Udah nggak usah repot-repot. Kuenya nggak usah. Kalau bisa sekalian sama buah.
Ya, orang dikasih kesulitan hidup nampak jelas ujiannya, tapi dikasih kenikmatan hidup kadang lalai, Bang. Contohnya siapa? Sa'labah. Sa'labah kenal, Bu? Sa'labah? Sa'labah orang pintu tol sini, masa nggak kenal lah. Tuh Sa'labah maaf, Pak, Bu. Maaf sekali ya. Dulu hidupnya miskin, Pak. Ujiannya jelas. Jelas sekali ujiannya. Sholat nggak pernah ikut doa sama Nabi. Sholat nggak pernah ikut doa bareng-bareng sama Nabi. Itu Sa'labah, Bang. Sampai-sampai Nabi itu nyariin, ini Sa'labah mana ya? Kalau habis sholat kenapa langsung pulang, kan begitu. Besok ketemu Sa'labah. Nabi nanya tuh sama Sa'labah. Betulan ya, Bu. Oh, ya Insya Allah. Nah, terima kasih, Bu ya. Insya Allah. Gua nggak usah lah repot belanja lagi, nanti payah. Ini teh, ini air putih, ini kue, ini tinggal nambah kopi, macam sesajen nih kan. Iya, macam sesajen. Sudah. Sa'labah itu ditemuin sama Rasulullah. Sa'labah, ya Rasul, kuperhatikan kau kenapa sih setiap habis sholat nggak pernah mau ikut baca doa bareng kami nih. Apa jawab Sa'labah? Ya Rasul, siapalah orang yang nggak pengen berdoa bareng engkau ya Rasulullah. Sudah pasti doanya dikabulkan Allah. Tapi sayang, 1000 sayang ya Rasulullah. Kenapa? Aku harus pulang ya Rasul. Kenapa? Sarung ya Rasul, sarung. Kenapa sarungmu Sa'labah cuman 1 ya Rasulullah? Aku harus pulang. Kenapa? Aku harus bergantian dengan biniku di rumah. Kalau aku lama kali pulang dari masjid, nanti biniku bisa tak sholat ya Rasulullah. Kenapa rupanya? Sarungku cuman 1 ya Rasul. Cuman inilah sarungku ya Rasulullah. Ini pun dapat hadiah sunat masal kemarin itu ya. Wah, mendengar ini Rasul sedih, Pak, Bu. Sa'labah, ya Rasulullah, besok habis zuhur kau jumpain aku ya. Ada apa ya Rasulullah? Udah, jumpain aja. Ada apa ya Rasul? Jumpain aja. Baik ya Rasulullah. Noh, besok selesai sholat zuhur, Sa'labah menghadap kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Oh, udah datang kau Sa'labah? Sudah ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Engkau memanggilku hari ini ya Rasulullah. Ini Sa'labah. Ada kambing 2 ekor Sa'labah. Untuk apa ya Rasulullah? Kutitipkan kambing ini kepadamu. Kuberikan ini kepadamu, hai Sa'labah. Baik ya Rasulullah. Benar ini, benar. Ini kambing kau jaga, kambing kau pelihara. Mudah-mudahan ini kambing nanti beranak pinak. Sepasang, Pak. Laki-laki perempuan. Kau jaga kambing ini ya. Mudah-mudahan nanti beranak pinak, makmur hidupmu. Kau bisa beli sarung untuk ibadah. Jadi kau nggak terganggu sholat di masjid. Nih niat baik Rasulullah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Rasulullah. Senang Sa'labah. Pulang, Pak. Pulang Sa'labah ke rumah. Bahagia dia. Besiul-siul Sa'labah tuh. Senang dia. Senang gitu. Besiul dia. Macam aku nanti lah habis ceramah pulang kan senang, besiul gitu kan. Sudah. Enggak, ini kan contoh, Pak, contoh. Dengar aja napa? Kalau dengar pun protes aja, selu aja lah. Sudah dibawa pulang sama Sa'labah kambing yang diberikan oleh Rasulullah. Namanya kambing-kambing yang ngasih Nabi, Bang. Kambing yang doain Nabi ya. Nih, Nabi dari tangan Nabi, kambing itu berkah. Wah, nggak sampai sebulan kambingnya Sa'labah sudah beranak pinak. Banyak langsung kambing tuh. Tiap hari melahirkan. Orang nggak KB. Bandel kali dia, nggak mau KB. Asal jumpa jadi barang tuh. Banyak anaknya. Sudah. Kok macam tahu aja kakak itu, ketawanya kuat kali. Beranak dia banyak sudah kambingnya. Sudah. Ternyata semakin banyak kambingnya, semakin banyak ternaknya. Dulu Sa'labah yang rajin pergi ke masjid berjamaah, hari ini dia jarang datang ke masjid, bahkan tidak pernah lagi datang ke masjid, Pak. Rasul nyariin, mana Sa'labah ini? Ada yang nampak? Ada yang nampak Sa'labah? Ada? Ada yang nampak Sa'labah?
Ada yang nampak? Betul kalian, ada nampak nggak? Oh, nggak ada. Satu orang tunjuk tangan. Ya Rasulullah, kenapa engkau mencari salabah wahai Rasulullah? Bagaimana aku tidak mencari salabah? Dulu dia rajin pergi ke masjid. Dulu dia rajin berjemaah bareng kita. Tapi kenapa belakangan ini salabah nggak pernah nampak ke masjid ya? Apa jawab sahabat ini? Ya Rasul, salabah sekarang udah sibuk. Sibuk kenapa? Ngurusi kambing. Ternaknya dia sekarang banyak. Kerjaannya menggembala kambing aja. Makanya kelakuannya sekarang sama macam kambingnya. Rasul tengok itu ke masjid nggak mau, maunya ke kandang aja. Nih, lu bener. Kau yakin ya Rasulullah? Kalau nggak percaya nih, dia sedang ngangon kambing nih di padang rumput. Dia sedang menggembala kambingnya ini ya Rasulullah. Ayo kita jumpain. Memang orang begitu. Dulu sulit, nggak jadi apa-apa, dekat sama Allah. Begitu dikasih jabatan yang enak, kadang-kadang lupa. Dulu belum apa-apa, dekat, rajin ke masjid berdoa. Kadang-kadang udah diangkat jadi pimpinan, jadi direktur, umpama dia lupa ke masjid misalnya. Aku nggak bilang bapak jangan baper, seru aja pak. Ini bilang orang sana nih, orang sana ini, nggak orang sini, orang sana. Cuman orang sana itu banyak berkawan sama orang sini, nah, itu masalahnya. Sudah, didatangi sama Rasulullah. Assalamualaikum salabah. Oh, waalaikumsalam ya Rasul. Sehat ya Rasul. Seharusnya aku yang nanya sama kau salabah. Kau sehat ya Rasulullah. Kenapa belakangan ini kau nggak pernah nampak di masjid wahai salabah? Bahkan maaf untuk berjamaah saja kau sekarang nggak pernah. Apa hal, apa gerangan yang menyebabkan engkau tidak mau ke masjid lagi wahai salabah? Apa jawaban salabah dengan mudahnya? Bagaimanalah mungkin aku sempat ibadah ya Rasulullah? Bagaimanalah mungkin aku sempat nak pergi ke masjid? Sementara tengok nih, ternak kambingku aja siapa yang ngurus? Kalau ku tinggal, serigala dimakannya nanti. Dimakan serigala dia nanti. Mana ada kambing makan serigala kan? Serigala itulah dimakannya kambingku ya Rasulullah. Rugilah aku ya Rasulullah. Rugilah aku. Sementara aku menjaganya, membesarkannya lelah. Kalau ku tinggal sholat ke masjid, pulang-pulang dimakan serigala, rugilah kita ya Rasulullah. Oh begitu. Ku tengok kambing muda banyak nih. Iya ya Rasul, ya sudah bisalah wajib kurban tahun ini. Ini sadar, ini kan nih perbaikan diri dan merefleksi diri kan, supaya kau berpikir. Selama ini kan kadang-kadang kita lupa dari mana dan mau dibawa kemana apa yang hari ini kita nikmati, Bu. Benar ya? Ini supaya kita mikir. Ini sekarang kau kan banyak kambingmu ya wahai salabah, sudah 41 ekor. Kau sudah wajib kurban dong. Apa kata salabah? Oh, nggak bisa ya Rasul. Kenapa nggak bisa? Nanti bentar lagi nih habis asar, nih ada agen dari Belawan datang mau jemput kambing. Berapa ekor? Sebiji ku jual ya Rasulullah. Kenapa dijual salabah sebiji? Supaya tidak masuk syarat untuk wajib kurban. Begitu liciknya otak salabah menipu Allah dan Rasulnya, Pak Bu. Rasul marah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya engkau akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama Bapak Ibu dimatikan Allah semua kambingnya, balik lagi dia miskin. Nauzuh. Maka hari ini semua yang kita miliki jangan sampai kenikmatan yang kita rasakan malah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Siogianya manusia ketika dititipkan kenikmatan dunia itu akan dijadikannya jembatan untuk semakin dekat kepada Allah. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, silahkan kau bersedekah dengan harta. Ini Nabi yang ngomong, bukan Ucai. Yang ngomong Nabi, aku cuma nyampaikan. Siapa yang punya harta, silakan kau bersedekah dengan harta. Jangan dengan harta kau berpikir ini karena jeripayamu lantas kau pelit kepada sesama yang membutuhkan. Nauzubillahi min dzalik. Nabi itu orang pemurah, Pak. Nabi itu orang paling baik. Nabi itu orang paling dermawan. Bayangkan, maaf betul. Dengar orang sakit di rumahnya nggak ada apa-apa, tinggal kurma itu dibungkusnya. Diantarkannya tempat orang sakit. Padahal habis bahan makanan beliau. Tinggal kurma itu, tapi dibawa. Nabi itu sifatnya pemurah, nggak pandang bulu dan tidak pandang siapa dia. Asalkan membutuhkan, pasti dibantu oleh Rasulullah. Tuh Nabi punya kebiasaan. Kalau Nabi itu datang ke pajak tahu kan? Pasar, pajak, ada kakek-kakek
Tuh buta orangnya. Buta kakek tuh. Dia duduk di sudut pajak tuh. Butan. Sambil dimaki-makinya Muhammad tuh. Hati-hati sama Muhammad. Hati-hati sama Muhammad. Muhammad tuh penyihir. Muhammad tuh tukang fitnah. Muhammad itu pembohong, pendusta. Jangan mau dekat-dekat Muhammad. Dia tak tahu. Kalau yang dia ceritakan itu ada di depan dia. Disenggolnya kakek tua tuh. Kek, udah makan kau kek? Belum. Siapa kau? Aku anak muda, tak perlu kau tahu namaku. Mau kakek makan? Mau. Diambilnya roti sama Rasul, Pak. Dilumatkannya di mulut Nabi. Dimasukkannya ke mulut kakek itu. Supaya apa? Nggak ngunyah lagi kakek itu, tinggal nelan aja. Buat gitu Pak Direktur, nanti ke pajak kan. Tuh Nabi tuh, sangkengkan murah hatinya. Oh, mulut kita sama mulut Nabi lain, Pak. Mulut kita kalau keluar caci maki, Nabi kalau keluar beludah aja, huruf hijaiyah yang keluar, Bang. Sangkingkan luar biasanya Rasulullah tuh, lisannya penuh dengan nasihat dan petua-petua. Tidak ada selain kebaikan yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Jadi kalau dia melumatkan itu, jadi berkah buat orang. Orang kalau makan dari mulut Nabi itu lembut hatinya. Makanya bekas minum Nabi itu pasti berebut itu orang untuk meminumnya. Kenapa? Barokah, kebaikan di dalamnya. Coba Pak, bekas minum Bapak ada yang pernah berebut? Mana ada? Ternyata Nabi itu orang yang paling mulia, berebut orang. Dah dilumatkannya. Oh, baik kali kau ya jadi anak muda, kata orang buta ini. Kau hati-hati ya, jangan sampai kau ketemu sama Muhammad itu. Kenapa? Muhammad itu tukang fitnah, pendusta itu, tukang sihir itu, orang gila itu kata. Iya, udah tenang. Dia nggak tahu kalau yang menyuapkan dia itu adalah Rasulullah. Pertanyaanku, kalau Bapak di posisi Rasulullah, apa yang Bapak lakukan sama orang tua nih? Kalau aku kupijak batang lehernya, sumpah kan. Kau orang nggak tahu diri kau dalam hati aku kan. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Nabi rutin. Besok Nabi rutin menyuapinya. Besok Nabi rutin. Terus Nabi menyuapinya. Sampai kapan Ustadz? Demi Allah, sampai akhir hayatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhir hayat Rasulullah. Wafat Rasulullah dilanjutkan sama Abu Bakar. Abu Bakar datanginya kakek itu. Kek, makan. Aku udah lama nunggu kau. Enggak datang-datang, akhirnya datang juga kau ya nak. Ya suapkanlah aku. Disuapkan sama Abu Bakar. Pas disuapkan Abu Bakar, diludahi Pak. Cuy, kau siapa? Kenapa kau menyuapkan aku? Lain suapannya. Biasa suapannya dengan kelembutan. Roti itu udah lembut. Ini aku masih kasar rotinya yang kau suapkan ke mulutku. Kau siapa? Kau Muhammad ya? Kau yang mau membunuh aku ya? Kau mau dendam sama aku ya? Kau mau balas dendam sama aku ya? Apa kata Abu Bakar? Geram Abu Bakar, berkeringat ini. Kata. Orang tua nggak tahu diuntung kau, kata ku pijaklah kau nanti dalam hati Abu Bakar. Pegangnya kera lehernya, bisikkannya ke telinganya. Kau tahu orang tua? Kata. Selama ini yang menyuapkanmu dengan penuh kelembutan, itulah orang yang kau olok-olok. Itulah orang yang kau caci maki. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul kau? Ya betul lah. Emosi kali. Aku ini sahabatnya Abu Bakar. Muhammad yang selalu menyuapi engkau sudah wafat. Kau nggak ngomong, kau ngomong pun percuma. Kau buat kerjaan aja kau. Kau selama ini disuapi bagus-bagus, kau maki-maki orang yang nyuapi. Kalau bisa dia dendam, dicekekkannya kau dari dulu, tahu kau. Tapi tidak, dia sayang kepadamu. Sengaja dia diam. Supaya apa? Kau tetap kenyang. Biar tahu kau dulu. Apa kata kakek itu? Jadi selama ini yang kumaki-maki orang yang nyuapi aku. Berotak kau sikit. Gitu. Geram aja dia tuh. Makanya kau jangan asal maki-maki orang kau. Ya, jadi sekarang orangnya sudah wafat. Sudah. Ya Allah, berarti aku selama ini salah. Salah lah.
Coba dengan kelembutan Rasulullah, apa kata orang buta tuh? Diambilnya tangan Abu Bakar, Bapak Ibu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Ternyata kelembutan bisa membuat orang lembut hatinya untuk kenal dengan Allah. Maka kalau ada harta kita, kita jangan pelit. Nabi itu pemurah. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Apalagi orang-orang yang susah. Jangan menganggap harta yang kita miliki itu punya kita, Bapak Ibu. Jangan sepele kita. Oh, ini kan jerih payahku. Oh, jangan. 2.000 sekalipun yang kau berikan, tapi kalau ikhlas, ini menjadi penolongmu, Pak Bu. Dan sedekah itu tidak mesti banyak. Biar sedikit tapi rutin, biar 2.000 tapi tiap hari. Buat apa sekali sedekah 100.000 tapi 5 tahun sekali? Itu bukan sedekah. Serangan fajar. Ya. Bedain sedekah, bedain serangan fajar. Ini bentar lagi datang nih serangan fajar nih. Ini kan udah musim mulai kan? Nah, ini hati-hati kita. Tuh, sedekah kita. Kalau ada harta kita, jangan kita tumpuk-tumpuk, Bu. Yang kau pakai emas cincinmu itu, kalau kau nggak pernah belanjakan di jalan Allah, nggak akan kau bawa untuk menolongmu nanti di hadapan Allah. 10 jari pun jarimu kau pakai cincin, sehingga jarimu kaku, tanganmu tak bergerak. Jalan pun begini, Bu. Tuh, mau kemana, Bu? Pengajian. Di mana? Lantai 7. Pertanyaanku, ketika kau wafat, kau bawa nggak cincin tuh, Bu? Untuk siapa? Nggak ada cerita untuk anak, untuk jantan kau, untuk laki kau, biar tahu kau dulu, Bu. Tapi kan laki itu menangis, Ustadz, nangis, dia itu nangis bohong, pencitraan. Menangis suami itu. Cepat kali kau meninggal, Mama. Adalah aku sayang kali sama kau, Mama. Belum siap aku kau tinggalkan. Tariknya yang dijentikmu tuh. Alhamdulillah modal. Ya Allah, nangis bapak tuh, ya Allah. Kalau tahu cincin kau banyak begini, kenapa enggak dari dulu kau meninggal aja? Cabutnya di jari manis, kantongkannya alhamdulillah 2 biji, ya Allah. Sampai di jari tengah makin kuat, nangis bapak tuh, ya Allah. Kata bapak tuh, tetangga nanya, kenapa Pak? Yang ini payah nyebutnya. Maka jangan bangga dengan hartamu. Harta yang hari ini yang akan menolong kita adalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Ingat, harta itu titip. Setiap sesuatu yang dititip pasti akan diambil oleh Sang Maha Penitip. Maka jangan menganggap apa yang hari ini kita nikmati itu milik kita semua. Ada hak Allah melalui orang-orang yang harus kita bantu, saudaraku. Jangan menganggap ini semua milik kita. Yang milik kita adalah yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah nyawa dan raga berpisah, nggak ada gunanya itu semua. Harta yang kita cari mati-matian selama ini ternyata bakal kita tinggal mati. Anak istri yang hari ini kita sayang-sayangi, ternyata maaf ketika nyawa dan raga berpisah, ternyata nanti mereka juga kita tinggalkan. Yang ikut hanya amal, betul? Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Napas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring, tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat, harta melimpah. Ke tempat sunyi, jasad di bawah, dalam keranda di bawah pindah. Direktur sekalipun di spring bed yang mahal kau tidur malam ini, Pak, ketika wafat tetap tinggal di bawah tanah, dikubur, dikebumikan. Anak istri yang katanya sayang, mau nggak mengawankanmu di dalam tuh 1 malam aja? Mau nggak? Enggak. Maka semua itu adalah keindahan semu, fata morgana yang sementara sifatnya, yang kekal adalah amal yang akan kita bawa adanya. Maka nikmat harta yang dititipkan Allah ini jangan sampai membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, apa? Aku nggak ada harta. Gimana cara aku nak menolong agama Allah ini dengan titipan Allah? Mangkana lahu kuwatun falyatasaddaq biquwati. Harta kan nggak dititip, tapi kekuatan kan dititip Allah samamu.
Bisa kau gunakan kekuatanmu untuk menolong agama Allah nih. Bisa Ustaz? Boleh. Maka dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita hari ini Bapak Ibu, tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan fisik yang kuat, jangan dengan badan yang sehat, terus kita menghardik orang-orang yang lemah, memijak orang-orang yang lemah. Tak boleh. Anggar jago so hebat. Buka baju, tengokkan tato. Ini aku punya tato. Orang sekarang nih nggak ada yang takut tato. Lebih seram lagi neng orang bepanu daripada bertato. Orang bepanu itu takut awak nak dekat. Kenapa? Takut tertular. Maka hari ini kau yang punya tato, jangan sombong kau. Nggak ada orang takut sama tato lagi, betul? Maka hari ini jangan bangga kita. Ada kekuatan, ya tolong agama Allah. Bantu agama Allah. Bantu orang yang susah. Ada nenek tuh payah nak menyeberang jalan. Tuntun. Stopkan mobil-mobil peti kemas tuh. Peti kemas tuh. Aku tadi macet di pintu tol gara-gara orang itu. Ya betul, aku udah geram aja aku tadi itu. Mau marah wak Ustadz kan, lu malu sama peci kan. Tahankan Pak Helmi pun nelpon aja. Aku pikir. Iya. Betul. Udah, stopkan peti-peti kemas tuh. Seberangkan nenek itu. Apalah salahnya? Kalau awak punya kekuatan kan. Seberang nenek, ayo. Lama kali orang itu, lama kali nenek itu jalan Ustadz. Sepakkan sedikit biar cepat kok sedikit loh. Nenek. Udah awak seberangkan dia Ustadz. Nggak tahu dia terima kasih Ustadz. Nggak bilang terima kasih Ustadz. Diam aja Ustadz. Cemana tuh Ustadz? Ngapain kau repot cari terima kasih, pengakuan dari manusia? Hari ini kan manusia terlalu gila mencari pengakuan dari manusia. Itu yang korban itu, yang ngomong betul tuh korban itu. Ngapain kita terlalu cari muka sama manusia? Ngapain kita hidup terlalu mencari pengakuan dari manusia? Seberapa lama lah pengakuan manusia kepada manusia? Sebatas dia hidupnya. Sesudah dia mati, ada lagi yang mengakui dia? Nggak ada. Maka jangan kita hidup nih cari pengakuan makhluk. Cari pengakuan dari Sang Maha Pencipta makhluk. Selesai Pak. Nggak ada itu semua. Nggak usah perlu cari-cari muka kali sama pimpinan. Biasa aja hidup nih guys. Ya benar Bang. Ini yang hari ini terjadi Pak. Sama makhluk terlalu cari muka, tapi sama Allah kadang-kadang kita nggak mau cari muka. Padahal pimpinanmu itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditiupnya ubun-ubun tuh, meninggal. Maka jangan banyak cakap kita hari ini. Hidup nih jangan cari pengakuan manusia, cari pengakuan Sang Maha Menciptakan manusia. Kenapa pengakuan makhluk sama pengakuan Sang Pencipta makhluk itu berbeda Pak? Beda. Nih, Ucai. Kata orang baik. Kata orang. Kata Allah, belum tentu, Pak. Pak Direktur, kata karyawannya, orang baik. Kata Allah, belum tentu. Ya benar, Bang. Benar ya? Nih, kata orang, ini orang baik. Kata Allah, belum tentu. Pandangan orang, saya orang baik. Pandangan Allah, belum tentu sama dengan pandangan makhluk, Pak, Bu. Nih, yang ngomong nih, ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar itu jauh lebih parah. Enak kali kau, aku yang bercakap, aku yang rugi. Siapa kali rupanya? Ini. Makanya hari ini kita hati-hati, jangan kita cari muka sama manusia, nggak ada gunanya itu saudaraku. Yang mau kita kejar itu pengakuan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuat aja karena Allah. Kalau hari ini apa yang sudah kita lakukan nggak diakui manusia, pasirnya itu semua. Pasir itu semua. Jangan terlalu cari muka sama jantan, jangan ya dek ya, hati-hati. Ada gunanya itu. Cari muka sama Allah, Allah akan kirimkan yang terbaik. Kenapa Ustadz? Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingin. Ya udah, ngapain cari muka sama manusia? Biasa aja. Jangan ada ya. Hati-hati kita. Gak usah sibuk kita cari muka sama makhluk. Nah kita nolong orang, udah ditolong, orang nggak terima kasih sama kita, ya biasa aja. Ngapain sampai ke bawa-bawa mimpi sampai nggak bisa tidur? Toh memang banyak orang sekarang udah ditolong nggak tahu terima kasih kok. Bener ya?
Iya tuh memang kelakuan orang Belawan gitu rata-rata tuh. Makanya hati-hati kita hari ini. Gak usah kita cari pengakuan makhluk, cari pengakuan yang maha menciptakan makhluk. Ya bu, ya bu, ya bang ya kerja aja. Wa kuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kau, maka Allah akan menengok, Rasul menilai, orang mukmin akan menilai. Kalau Allah sudah menilai, Rasul sudah menilai, orang mukmin melihat, maka Allah akan berikan balasan sesuai dengan keikhlasanmu bekerja itu tadi Bapak Ibu. Niatmu bekerja itu untuk siapa? Maka Allah akan menilai, Rasul menilai, orang mukmin akan memberikan penghargaan melalui Allah dan Rasulnya. Tuh, nggak usah cari muka kali. Awak nolong orang, awak tolong nggak dibilang terima kasih, biasa aja. Awak pun sering begitu. Seberangkan nenek itu, nenek nyebrang nek, ya nyebrang. Dawak seberangkan bukan terima kasih, dimaki-makinya Pak. Enggak ada otak ya cai. Ya apanya nek, ku bilang. Cuman kau lah nek, nenek yang berani maki aku bilang. Kau mau tahu apa nek? Aku baru nyebrang ke sana, tahu kau? Baru sampai aku ke sana udah kau bawa balik lagi aku kemari kata. Mana pikiran kau? Ah, itu urusan kau lah, aku bilang. Balik aku. Rupanya nenek itu baru nyebrang, datang awak balikkan lagi kemari. Cocok marah nenek itu, pikirkan. Allahu Akbar. Maka hari ini kalau dikasih kekuatan oleh Allah, ya tolong agama Allah. Itu titipan. Apalagi Ustaz? Harta nggak ada. Kekuatan dah tua, nggak bisa lagi Ustaz. Nggak ada kekuatan awak Ustaz. Nak berjalan aja payah. Rematik Ustaz, sakit pinggang Ustaz. Cemana aku nak menolong agama Allah ini? Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Kalau ada ilmumu, kata Nabi, sedekah dengan ilmu. Ada kebaikan yang kita tahu, sampaikan Pak. Mau kebaikan itu didengar nggak didengar, terserah. Yang penting kita sampaikan. Makanya Nabi ngomong, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Kalau kita tahu kebaikan, sampaikan. Karena kebaikan itu nggak harus keluar dari mulut seorang ustadz. Kebaikan itu nggak harus keluar dari mulut seorang kiai, masaih, tuan-tuan guru, nggak mesti. Asalkan kita yang namanya manusia, tugas kita ini semua da'i, kata Allah. Kullu say'in da', setiap kita ini adalah para da'i. Asalkan tahu kita tentang kebaikan, sampaikan kebaikan itu kepada orang. Mau dia terima atau nggak terima, yang penting kita sampaikan. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, apa kata Imam Al-Ghazali? Andai kata, dengar dulu Pak, jangan cerita dulu Pak. Pak, dengar dulu. Ya, cerita aja kalian. Majelis taklim cerita, di kantor cerita aja katanya. Namanya pandangan umum, apa yang ku pandang ku umumkan lah kan. Siapa suruh undang aku, mana peduli aku. Dalam hati Bapak cukup sekali aja ngundang kawan. Nggak masalah ngundang aku sekali, patah tumbuh hilang berganti. Ustadz kok sombong, itulah kenyataannya. Jadi semana lagi, yang penting aku sampaikan benar. Kalau nggak terima terserah. Kalau kau sakit hati, aku senang. Kenapa? Berarti hatimu masih hidup kan gitu. Kalau udah disampaikan terasa di hati, tapi nggak berubah, apa bedanya sama yang dipelihara salabah tadi? Ya, oke. Makanya itu banyak pejabat, nggak banyak pejabat. Ada kadang pejabat begitu, nggak usah lagi undang Uca itu. Kenapa? Lancipan mulutnya. Sakit hatiku. Berarti ada yang salah dengan hatimu. Orang yang disampaikan kebenaran kok. Nggak usah lagi undang Uca itu. Oke, it's okay, no problem. Sebulan lagi Pak menelpon, Ustadz datanglah ngisi ceramah tempat kami. Apa? Tapi kalian nggak mau undang aku lagi, aku bilang. Yang bercakap gitu orang udah mati Ustadz. Oh cocok. Makanya jangan kau zolim sama Ustadz, cepat mati kau nanti. Iya, cepat mati. Zolim tuh bukan berarti begitu aja. Ngasih kursi Ustadz nggak ada mejanya, itu pun zolim juga itu Pak. Hati-hati ya Pak. Makanya ada ilmu kita, tahu kita tentang kebaikan walaupun sedikit, sampaikan saja. Mau didengar, mau diterima, nggak diterima, didengar, nggak didengar, sampaikan. Imam Al-Ghazali mengatakan, andai kata
ada seekor anjing yang memuntahkan berlian, jangan kau pandang anjingnya, tapi pandang apa yang dia muntahkan. Ya yang muntahkan kan berlian. Min jawab aja ibu ini, ya jijik kali aku. Ya, jangan pandang anjingnya, tapi pandang apa yang dia muntahkan. Yang dimuntahkannya apa? Berlian. Walaupun anjing yang memuntahkan, tapi kan yang dimuntahkan berlian. Kita sama, kita bawa ke toko emas, laku nggak? Laku. Maka jangan pandang siapa yang menyampaikan, Pak, sekalipun itu anak kita sendiri, sekalipun anak kandung kita, Bu. Oh, Pak, ya, Bapak kan udah tua. Kata anak, tolonglah Pak, berhenti apa Bapak main slot itu, main slot aja kerjaan Pak. Nggak cukup rupanya gaji di Pelindo itu, asik slot aja Pak. Dia mulut kau. Kau itu kalau nggak ada aku, nggak ada kau di muka bumi ini. Jangan pandang yang mencakapkan, tapi dengar apa yang dicakapkannya. Selagi benar yang dicakapkan anak tuh Pak, terima. Slot boleh nggak? Judi online boleh nggak? Haram. Mau kau pakai chip tak pakai chip, haram. Nggak usah tengok-tengokan kalian, udah tengok aku aja. Nggak usah balas senggol, dengar kau ya. Kau pun tengok aku aja udah tengok aku. Kalau terasa di hatimu, kau rubah. Yang penting udah aku sampaikan. Nanti ditanya Allah, udah aku sampaikan sama orang Pelindo itu, Cai. Udah. Tapi kenapa nggak berubah? Bandal. Selamat saya Pak. Mau kau main slot, mau pakai chip, nggak pakai chip, haram. Tapi nggak pakai chip Ustadz, kau bisa lalai dari panggilan Allah. Makanya orang kalau udah main handphone Pak, Bu, anak bapak, anak ibu, kau dipanggil, susah nggak nyaut? Susah. Kenapa main handphone tuh? Panggilan mak ayahnya aja nggak didengar, apalagi panggilan azan. Main slot, azan di masjid. Hayya 'alas shalah, Big Queen, lain jawaban tuh, bukan la haula wala quwata, Big Queen kata waktu. Hayya 'alal falah, Super Win. Itu coba itu. Lupa dia panggilan azan itu. Hati-hati kita, jangan sampai maaf karena judi online, mau pakai chip nggak pakai chip, kita lalai dari panggilan Allah. Apalagi kalau kau pakai chip, pakai dana, tapi menang Ustadz, jackpot kau menang, kau kasih makan anak binikmu, demi Allah tidak akan pernah menjadi darah daging dan kebaikan bagi mereka. Yang baik saja yang kita kasih makan kadang-kadang belum tentu baik, apalagi yang benar-benar buruk, yang haram yang kita masukkan ke darah daging mereka, takkan pernah jadi kebaikan Bapak Ibu. Tanya Mbak ke rumah yang halal-halal aja Pak. Yang sampingan-sampingan setoran itu cukup ditaruh kantor aja. Udah nggak usah tengok-tengokan Pak, udah selalu aja. Pemain semuanya ini, halah. Bener Pak. Tahu sama tahu gitu, ular sama ularnya ini kan. Cuman kan tergantung berapa kali udah ganti kulitnya kan gitu. Makanya tolong. Yang penting sudah aku sampaikan. Anak kita mencakapkan tuh haram tuh ya, tak boleh ya. Ya selagi anak kita benar yang dicakapkan, ya taati. Mama, apa? Mama kan udah tua, Ma. Ya terus kenapa? Mama kalau keluar tuh pakai jilbab, kenapa, Ma? Mama tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki aurat loh, Ma. Kau sok-sok ngajari pula kau. Kau itu lahir dari perut aku, biar tahu kau dulu. Kalau nggak di perut aku, nggak mungkin kau itu lahir ke muka bumi Allah. Diam kau. Tak bisa Bu. Selagi benar yang dicakapkan anak tuh, taati. Jangan tengok yang sampaikan, tapi lihat dan dengar apa yang dia katakan. Memang jelas menutup aurat itu kewajiban kok, betul? Betul nggak? Ibu ini memang aurat Bu, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua aurat, cuman wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar. Ini yang boleh ditengok, lain tak boleh. Nggak boleh, udah di DP Ustaz, nggak ada cerita DP, nggak ada. Tetap nggak boleh. Usahakan lekuk tubuhmu, suaramu pun aurat. Suara yang mana? Suara yang pertama yang menaikkan syahwat. Halo, assalamualaikum. Aku salah.
Udah makan deh, suapin. Hati-hati ya, Pak. Ayo makannya. Jijik awak dengar. Udah sholat adek, abang lah imamnya. Muntah. Maka suara itu aurat. Dengar, suara yang begitu, hati-hati bunda. Banyak para istri sekarang, Pak, dia lembut bercakap sama laki orang, tapi kasar sama laki sendiri. Betul nggak? Ustadz kenapa tahu? Aku korban. Korban curhat. Kalau biniku lembut, sayang biniku. Apalagi aku mulai Januari sampai akhir Desember penuh jadwal, makin sayang deh aku tengok. Maka hati-hati kita hari ini, ya Bu ya. Jelas, kalau yang benar yang dikatakan anak, terima, walaupun itu anak kita. Suaramu aurat, suara yang menaikkan syahwat. Yang kedua, suara yang mana Ustaz? Suara yang mengajak kepada kemaksiatan. Bersuara ibu, tapi kemaksiatan ada di dalamnya. Contoh, nyanyi. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Oh, macam King Nasar. Gara-gara ibu nyanyi, orang banyak berjoget, bergoyang, minum minuman keras, dosa. Itu suara aurat. Tapi kalau sholawat pula, mana mungkin lah. Sholawat itu kan kebaikan. Ya, makanya selagi yang nggak baik, suara itu jadi aurat. Apalagi perempuan, hati-hati kita bunda. Maka hari ini, kalau ada ilmu kita sampaikan walaupun sedikit. Karena kebaikan itu nggak harus keluar dari mulut seorang ustadz, seorang da'i, seorang masaih, seorang ulama. Kita ini semua adalah da'i. Selagi tahu kita tentang kebaikan, sampaikan itu Bapak Ibu. Makanya nggak ada harta, kekuatan. Nggak ada kekuatan, ilmu. Nggak ada ilmu, falyakul khairan aw liyasmut. Lebih bagus kita diam daripada kita bercakap tapi banyak mudarat yang kita keluarkan. Maka hari ini, hidup ini adalah ujian bagi kita. Kalau ujian itu sudah selesai, pasti akan ada reward. Ada reward, ada apa? Penghargaan. Ada bonus dari ujian yang sudah kita lewati. Ada naik level, ada naik tingkatan yang akan kita terima. Betul nggak? Betul ya? Maka hari ini ketika kita berhasil melewati ujian kenikmatan yang hanya bersifat semu dan fata morgana yang Allah berikan kepada kita, namun tidak menjauhkan diri kita kepada Allah, disitulah makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid akan benar-benar kita rasakan, Pak. Ternyata tidak semua syukur itu menambah kenikmatan. Hari ini banyak orang yang bersyukur tapi nikmatnya tak ditambah-tambah Allah. Begitu aja. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur dia, nikmat ditambah. Syukur yang bagaimana Ustadz? Syukur yang dengan kenikmatan dititipkan kepadanya, dia jadikan itu jalan untuk dekat kepada Allah. Ya Bu ya? Bu, ya. Nih, buat jalan kepada Allah. Contoh. Dulu Pak Direktur nggak punya apa-apa, umpama ke masjid rajin Pak, padahal kendaraan nggak ada, kereta nggak ada, mobil nggak ada, mau numpang sama orang nggak percaya, pikirnya begal aja kan. Jadi cemana? Jalan kaki ke masjid tiap hari, jalan kaki 5 waktu nggak pernah tinggal. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, nggak pernah tinggal 5 waktu. Walaupun jalan kaki. Pertanyaan saya, kira-kira itu Pak Direktur setiap hari jalan kaki ke masjid, nggak ada kendaraannya. Pertanyaan saya, itu Allah kira-kira nengok nggak? Allah nilai nggak tuh? Nilai. Allah nengok, Allah nilai. Allah perhatikan nggak tuh? Perhatikan. Kalau Allah sudah menilai, Allah sudah memperhatikan, dan Allah sudah melihat, pasti Allah akan panggil malaikatnya. Mikail, kemari dulu. Kan pengatur rezeki. Nih, hambaku ini. Kendaraannya nggak ada, jalan kaki kemana-mana.
tapi rajin dia datang ke rumahku, rajin dia berjemaah ke masjid. Tolonglah atur rezekinya supaya dia mudah ke masjid, mampukan dia beli kereta. Nih Pak, dimampukan Allah beli kereta. Wah, dikasih Allah kereta, bukan semakin malas ke masjid, makin rajin Bang. Kenapa? Syukurnya digunakan kepada Allah juga. Kendaraan yang dititipkan digunakan untuk Allah, makin rajin ke masjid. Sholat maghrib, zuhur udah pergi Bang, bayangkan. Ya benar tuh, sangkingkan syukurnya tuh. Wah, Allah nengok nggak? Allah memperhatikan nggak? Allah nengok, Allah memperhatikan, Allah menilai. Dipanggilnya kembali Mikail. Mikail, nih makin dikasih kereta makin rajin. Nih, mampukan beli mobil. Oke, dimampukan beli mobil. Wah, ya benar ya. Dimampukan beli mobil, bukan males ke masjid, makin rajin ke masjid. Sholat Jumat, Senin udah pamit. Padahal sholat Jumat, di sini sholat Jumat dari apa? Jumat kan? Ya. Dia Senin udah pergi Bang. Sangkingkan syukurnya dengan apa yang dititipkan Allah kepadanya. Inilah rasa syukur yang apa Ustadz? Mengundang nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini ketika kau dititipkan kenikmatan itu, gunakan di jalan Allah. Insya Allah akan mengundang nikmat-nikmat yang lain Bapak Ibu. Insya Allah. Ada baju cantik itu pakai untuk pengajian. Jangan hari ini orang terbalik, untuk Allah biasa saja, tapi untuk manusia kadang-kadang setel kandas. Biasa aja Bu. Ya Bu ya. Selain ibu-ibu pengajian tuh biasa aja bajunya, tapi begitu undangan mahal-mahal ku tengok. Mahal-mahal. Muka berkilat, kalau pengajian kusam aja mukanya, pakai bedak baby aja. Kalau udah undangan berkilat mukanya, pakai skincare, tak pakai bedak apa aja berkilat, sampai putih gitu mukanya. Muka putih, leher hitam. Ya Allah gitu. Macam zebra cross. Muka putih, leher hitam, tengok ke bawah pakai high heels, rupanya tungkaknya pecah-pecah. Ih, nggak cocok kali kupikir. Banyak ibu-ibu gitu itu. Ibu-ibu sana. Sini enggak. Makanya ayo gunakan yang terbaik untuk Allah. Kasih yang terbaik untuk Allah. Dari Allah, untuk Allah, dan hanya Allah. Maka kita sadar semua ini adalah ujian. Ingat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah pengen melihat amal siapa yang paling baik di antara kita. Belum tentu saya, belum tentu Pak Direktur, belum tentu Bapak Ibu. Allah yang punya penilaian sendiri. Yang jelas, hidup mati itu ujian. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ketika susah, jangan sampai kita jauh kepada Allah. Ketika kita dapat kenikmatan dunia, jangan pula kita jadi manusia yang sombong. Ingat, Allah ingin menilai kita agar dengan kenikmatan itu kita mampu apa? Memuhasabah diri. Ternyata semua ini hanya titipan, tak berhak kumiliki seluruhnya. Takkan selamanya sama aku, suatu saat bakal aku tinggalkan. Maka ini hanya titipan ya Allah. Titipan ini ku kembalikan kepadamu sebagai tanda rasa syukurku kepadamu. Insya. Ini judulnya kan? Ini yang Bapak tulis judulnya kan? Bermuhasabah dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadikan Nabi sebagai teladan. Nabi nggak pernah meninggalkan yang lain-lain untuk kita umatnya. Cuman dua yang ditinggalkan Rasulullah. Taraktu fikum amraini lang tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Aku nanti meninggal, nggak ada yang kutinggalkan apa-apa untuk kalian umatku. Kalian akan selamat kalau kalian pegang kepada dua ini. Apa dia? Kitabullah wa sunnata rasuli. Bukan harta yang Nabi tinggalkan, bukan perusahaan yang Nabi tinggalkan, tapi yang Nabi tinggalkan adalah kitabullah wa sunnata rasuli. Dua wasiat yang lebih nikmat, yang lebih berharga daripada harta dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita berpegang kepada duanya, selamat kita dunia, selamat kita akhirat. Amin. Allahumma. Satu, dunia ini adalah ujian. Sikapi dengan bijak, jangan sampai kita salah mensikapi lantas kita membuat lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bagaimana Ustadz supaya diri kita menjadi baik Ustadz? Yang kedua, kita tiru sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi itu jujur. Maka hari ini sebagai makhluk Allah jujur kita.
Kenapa harus jujur Ustadz? Karena umur 7 tahun Nabi sudah dapat gelar Al-Amin, Bapak Ibu. Al-Amin itu apa? Orang yang dapat dipercaya. Kalau orang sudah bisa dipercaya, berarti bisa dipegang omongannya. Maka Nabi SAW itu adalah orang yang jujur, orang yang Al-Amin, Bapak Ibu. Demi Allah, tidak akan Islam tersebar di 2/3 belahan dunia kalau yang bawa bukan orang yang nggak jujur, Pak. 2/3 belahan dunia ini Islam. Takkan mungkin Islam tersebar sebegini luas kalau yang bawa bukan orang yang jujur. Bahkan ada seorang komunis namanya Michael Hart. Kenal Michael Hart? Michael Hart, ala dulu tinggal di Tembung Pasar 5. Tuh Michael Hart, Bu, itu seorang komunis. Dia nulis buku judulnya The 100 Ranking of Most Influencing Person in History. 3 tahun 3 bulan aku ngapal itu, biar tahu kau dulu. Itu masih judul aja itu, Pak. 100 tokoh terhebat di dunia yang mampu merubah peradaban manusia. Michael Hart yang seorang komunis meletakkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tingkat nomor 1. Padahal dia komunis. Kenapa? Karena kejujuran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang jujur hari ini dia adalah orang yang tenang. Orang yang jujur itu adalah orang yang damai hatinya. Kenapa orang yang jujur itu tenang? Kenapa orang yang jujur itu damai hidupnya? Karena tidak ada yang dia tutup-tutupi dalam hidupnya. Hari ini kita gelisahkan karena ada yang kita tutupi. Ya enggak? Karena ada titipan-titipan yang harus kita perjuangkan. Kenapa harus kita perjuangkan? Ada kartu kita sama dia. Ya Pak ya? Nah ini. Makanya jujur itu artinya merdeka. Merdeka itu artinya bebas. Jadi jujur itu artinya bebas, merdeka. Jadi orang yang jujur adalah orang yang merdeka sebenarnya. Maka hari ini Bapak Ibu, terlalu bohong kita kalau kita ngomongin merdeka tapi masih banyak kebohongan di dalamnya Bapak Ibu. Nggak usah tengok-tengok Anda, rasakan aja. Kita berbicara fakta, guys. Benar nggak? Maka jujur kita hari ini. Kalau sudah jujur kepada Allah, maka akan lahir sifat ihsan. Ma huwal ihsan? Al ihsanu an ta'budallah fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kau beribadah kepada Allah, seakan-akan kau melihat Allah. Tapi kalau tak nampakmu Allah tuh, kau yakin Allah melihat engkau. Kalau sudah kita yakin Allah melihat kita, bakal macam-macam nggak kita, Bu? Bakal macam-macam nggak kita, Pak? Tidak. Pengawasan langsung dari Allah. Hati-hati kita. Menambah 01 pun bingung, Pak. Manusia tak tahu, tapi Allah tahu. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Yakinlah kejujuran itu akan membawa ketenangan. Mau dicampakkan kemanapun kita tetap tenang. Kenapa? Tidak ada kebohongan yang kita tutupi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kenapa dalam hidupnya dia berhasil? Kenapa di dunia dia berhasil? Kenapa dia sukses? Karena ada kejujuran di dalam dirinya, Bapak Ibu. Maka hari ini kita contoh teladan Nabi. Mau apapun jabatan kita, mau dimanapun posisi kita hari ini, jujurlah kita dalam bekerja agar senantiasa lewat kejujuran itu melahirkan ketenangan dan keberhasilan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Yakin Allah melihat kita, maka dengan keyakinan itu kita akan selalu berhati-hati dalam berbuat di muka bumi Allah. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari di mana mulutmu akan dikunci, tangan dan kakimu yang akan bercakap, mulut dikeluhkan, lidah dikakukan, tapi tangan dan kaki yang akan bersaksi atas perbuatan kita. Maka hari ini saudaraku, jujur itu berat, tapi pelan-pelan kita berproses menuju kepada kejujuran agar apa? Indonesia, negeri kita, hidup kita, masyarakat adil makmur dengan kejujuran tersebut, saudaraku. Mudah-mudahan yang kusampaikan yang dua ini jadi nasihat buat kita semua dan nasihat buat saya yang menyampaikan, Bapak Ibu ya. Insya Allah jadi barokah, amin. Satu, kita ulang, hidup ini ujian. Jangan sampai kita tidak bijak dalam menghadapi ujian. Jangan sampai kita tidak bijak mensikapi ujian. Karena kalau kita salah sedikit saja, bisa jadi kenikmatan dunia itu bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarlah bahwa semuanya ini adalah titipan dari Allah. Semua titipan pasti akan diambil kembali oleh Sang Maha Penitip. Jangan jauh dari Allah ketika susah. Jangan sombong ketika dapat kenikmatan. Karena semuanya hanyalah titipan semata-mata. Yang kedua,
tegakkan kejujuran, karena dengan kejujuran itu akan tenang damai hidup dan hati kita, mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Sang Pencipta. Yang paling penting dalam hidup, jangan cari pengakuan makhluk, tapi cari pengakuan dari Sang Maha Pencipta makhluk. Insya Allah keberkahan pasti akan datang menemui kita. Amin, Allahumma amin. Dah, itu aja yang aku sampaikan, Pak Helmi ya, Pak Direktur ya. Udah ya, udahlah ya, udah kan? Tolonglah, udah ya. Iya, udahlah Bu, udahlah. Aku jijik kali nih orang ini ya, betul. Udah ya, udah. Tadi aku ceramah jam 10 kurang, ini sudah jam 11 lewat 5, sudah 1 jam lebih. Nggak terasa kan? Nggak terasa. Iya, aku setengah mampus di sini, tahu kau? Itu saja Bapak Ibu barangkali yang bisa aku sampaikan. Saya berdoa semoga melalui peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita mampu mentauladani sifat-sifat Rasulullah sehingga mampu kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Amin. Saya pamit undur diri. Saya doakan Bapak Ibu semua. Saya doakan Bapak Ibu semua yang saya tinggalkan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap sukses dalam bekerja, sukses dalam mengemban amanah, tetap sukses dalam memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Amin. Saya doakan agar tetap istiqomah di jalan Allah dan tetap istiqomah dalam iman dan takwa. Saya yang mungkin nanti langsung balik apa kemana Pak? Enggak. Oh, Jumat khatib. Ya, saya nanti khatib lagi, minta sama Pak Helmi. Banyak kali permintaannya ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya kita turuti aja. Kita kan nggak tahu mana tahu permintaan terakhir, kan nggak tahu kita. Insya Allah ya. Mudah-mudahan jadi manfaat. Doakan saya tetap sehat selalu. Amin. Doakan dimanapun saya berdakwah Bapak Ibu, saya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bapak Ibu, saya pamit undur diri. Mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.